Pernah bayangin nggak, lo ngumpulin 2 juta manusia dari 180 negara yang berbeda dengan latar belakang bahasa, budaya, bahkan ekonomi yang jomplang banget. Lalu ngumpulin mereka di satu tempat yang sempit dalam beberapa hari. Bagi para sosiolog, psikolog, dan ekonom, ibadah haji adalah salah satu fenomena yang paling langka di bumi. Ini adalah super laboratorium sirkular. Jadi, gak heran dong kalau banyak kampus top dunia seperti Harvard sekalipun, mereka melakukan penelitian secara intensif terhadap ibadah haji ini. Kita masuk chapter 1, aspek sosial. Kita mulai dari aspek sosiologi dulu. Salah satu penelitian paling terkenal dipublikasikan adalah dari Harvard Kennedy School dengan berjudul Estimating the Impact of the Hajj, Religion and Tolerance Islam Global Gathering. Para peneliti ini membandingkan antara ribuan jemaah yang dapatkan porsi berangkat tahun ini dengan jemaah yang belum berangkat, dan hasilnya mengejutkan dunia akademis barat. Para peneliti ini menemukan bahwa ibadah haji secara signifikan meningkatkan toleransi global dan menurunkan rasa teknis. Kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya peleburan identitas lokal, di mana jutaan orang dari seluruh dunia kumpul di satu tempat dan mereka memakai pakaian sama, yaitu ihram. Kondisi ini memaksa otak manusia untuk melakukan reprogramming terhadap konsep yang namanya kesetaraan. Penelitian menemukan bahwa pasca haji, jemaah memiliki pandangan yang jauh lebih progresif terhadap perdamaian dunia, bahkan peningkatan terhadap dukungan dan partisipasi kerja bagi kaum wanita di negara asal mereka. Ini menjadi bukti bahwa ibadah haji bukan cuma sekadar ritual ibadah, melainkan juga sebagai obat penawar bagi kaum ekstremis dan telah dibuktikan oleh sains secara empiris. Kita masuk chapter 2, aspek psikologi. Dari aspek psikologis, bayangkan tekanan yang dialami oleh jemaah haji. Semuanya terkumpul di satu tempat, satu hari dan satu kondisi. Cuaca ekstrim, keterbatasan ruang di Mina, hingga kelelahan fisik. Namun, uniknya, alih-alih memicu konflik massal, kondisi ini malah memicu terjadi fenomena yang disebut collective effervescence atau kegembiraan kolektif yang disempurnakan. Para peneliti psikologi perilaku mencatat bahwa ibadah haji bertindak sebagai peak experience, momen puncak spiritual yang mengubah struktur kognitif seseorang. Pengalaman mengalami kesulitan secara bersama-sama ini membangun sebuah ikatan psikologis yang disebut komunitas. Pasca haji, jemaah cenderung memiliki tingkat ketahanan stres yang lebih tinggi terhadap problematika kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, para peneliti psikologi sosial mencatat bahwa ibadah haji meningkatkan secara drastis sifat prososial dan altruisme terhadap komunitas lokal mereka. Di sisi lain, sebagai ritual ibadah haji juga berperan sebagai metode mental cleaning skala masif. Data klinis menunjukkan bahwa jemaah lansia cenderung mengalami cognitive disorientation atau kehilangan atau kebingungan memahami suatu tempat atau waktu, bahkan terhadap dirinya sendiri. Terutama ketika di fase-fase krusial seperti perpindahan antara Musdalifah menuju tenda Mina. Tekanan fisik juga memicu terjadinya kecemasan akut karena mereka takut menjadi beban kelompok mereka atau tersesat di jalan. Namun lagi-lagi uniknya, riset kesehatan menunjukkan bahwa pasca haji, jemaah lansia cenderung mengalami fenomena psikologis yang disebut spiritual catharsis. Artinya, ini adalah sebuah pemurnian emosi dari ketakutan, ketegangan, dan kegelisahan. Bahkan di penelitian lain, jemaah lansia pasca haji cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan penurunan rasa takut terhadap kematian. Ternyata, di balik sulitnya ibadah haji justru memvalidasi tingkat spiritual tertinggi mereka selama hidup mereka atau di sisa-sisa hidup mereka. Nah, berbeda dengan jemaah lansia yang sering mengalami cognitive disorientation, jemaah haji muda yang sering mengalami budaya urban yang serba instan dan individualis, mereka dipaksa untuk menjadi pelindung bagi jemaah haji lansia. Kondisi psikologis yang awalnya mereka cenderung egois harus bergeser terhadap peduli sesama kelompok. Dan yang lebih hebatnya lagi, pasca haji, jemaah yang masih muda cenderung memiliki tingkat empati interpersonal yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Bahkan ini bisa bertahan bertahun-tahun lamanya yang hanya dilakukan dalam jangka waktu 5 hari aja. Kebayang nggak kalau ritual ibadah haji bisa mengubah keadaan seorang menjadi lebih baik? Bagi jemaah muda, di sini terjadi fenomena symbiotic altruism atau hubungan antara dua individual atau lebih yang saling menguntungkan dan mereka mengharapkan balasan kebaikan di masa datang. Kita masuk chapter 4,
aspek ekonomi mikro. Kalau makro bicara soal negara, berarti ekonomi mikro bicara gimana awan tersebut ngalir sampai ke tingkat masyarakat terbawah. Namun di sini kita bakal lebih fokus bahas ekonomi mikronya. Ibadah haji adalah salah satu contoh terbaik dari velocity of money atau kecepatan perputaran uang yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Di tingkat lokal, ekosistem haji menghidupkan ribuan agen usaha perjalanan, pembuat batik, atau bahkan industri souvenir lokal. Di masyair, khususnya ketika terjadi pembayaran dam atau kurban, terjadilah transaksi perdagangan hewan ternak terbesar di dunia dalam jangka waktu cuma 3 hari aja. Perputaran uang mikro di sektor peternakan lokal Saudi dan negara ekspor di sekitarnya mencapai hingga ratusan juta rial. Para peneliti ekonomi mikro mengamati perilaku masyarakat menengah ke bawah di negara berkembang, seperti negara kita Indonesia. Fenomena arisan haji atau menabung puluhan tahun menjadi bukti bahwa motif spiritual bisa mengubah pola konsumsi mikro rumah tangga. Fenomena ini memaksa masyarakat menekan pengeluaran konsumtif demi investasi jangka panjang yang jauh lebih bermanfaat, yaitu ibadah haji sendiri. Tapi kalau misalkan data yang kita tarik ke Indonesia, angkanya jauh lebih hebat lagi. Menurut data Kementerian Haji Umroh tahun ini, jemaah reguler harus membayar biaya perjalanan ibadah haji atau BP sebesar 56 hingga 60 juta rupiah. Kalau angka ini kita tarik ke masyarakat menengah ke bawah, artinya mereka harus menabung 20 hingga 50 ribu per hari dalam jangka waktu 5 hingga 20 tahun lamanya. Tapi sebenarnya perputaran ekonomi yang paling menonjol adalah justru terjadi pada tradisi kultural prakeberangkatan. Galanya pastinya adalah walimatus safar. Para peneliti ekonomi mikro mencatat bahwa satu keluarga jemaah haji mengeluarkan biaya tambahan hingga 20 juta rupiah untuk satu acara ini. Dana ini nanti akan dialokasikan ke berbagai tempat seperti nyewa tenda, pemesan catering, hingga pembuat seragam dan oleh-oleh dalam skala masif. Simpelnya aja nih, kalau kita hitung angkanya secara kasar, satu keluarga jemaah haji mengeluarkan biaya tambahan hingga 20 juta rupiah. Kalau dikalikan dengan total jemaah haji tahun ini sebesar 221.000 jemaah, artinya setidaknya ada 4,4 triliun yang menyebar di masyarakat dalam waktu yang kurang dari 2 bulan saja. Dana sebesar ini langsung tersebar dan dirasakan oleh para pelaku UMKM desa, pinggiran kota, hingga para petani dan para peternak lokal sekalipun. Lagi-lagi menjadi bukti bahwa ibadah haji bukan sekadar rangkaian ritual ibadah, melainkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sampai ke masyarakat terbawah dalam waktu yang sangat singkat. Pada akhirnya, saya membuktikan satu hal. Ibadah haji yang dirancang sangat presisi bukan hanya membersihkan jiwa individu yang menjalaninya, namun secara sistemik merestrukturisasi cara manusia berinteraksi secara sosial, bertahan dengan psikologis, dan pastinya menjadi mesin ekonomi yang menghidupkan jutaan keluarga di seluruh dunia. Nah, dari fakta-fakta yang tadi kita sebutkan, menurut kalian bagian mana yang paling menarik? Apakah sikap toleransinya terhadap etnis asing atau peran ekonomi mikro yang sampai ke masyarakat terbawah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke keluarga dan kerabat kalian. Gue Nabil, stay informed, stay curious. See you in the next video.